Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya dapat servisan Redmi 9 ya. Menurut keterangan dari user, handphonenya tidak bisa ngecas ya, not charging ya. Dan ini handphone juga sudah diservis di tempat lain ya. Satu profesi juga dengan kita ya, tukang servis. Tapi karena berhubung alatnya tidak ada atau papan casnya tidak ada, jadi teman kita menyuruh usernya bawa ke counter kita ya. Jadi kita bantu untuk menyelesaikan masalah ya, pada handphone Redmi 9 yang tidak bisa ngecas ya. Ya, kita tes dulu, nyalakan. Nyala ya, tapi kalau kita pakai USB detektor tidak ada respon sama sekali ya teman-teman. Ya, kita lanjut bongkar dulu ya. Kita ingin ngecek masalahnya di mana ya teman-teman. Oke, buka dulu slot SIM. Kalau untuk cara buka Redmi 9 tidak usah diiris ya, tinggal kita buka aja ya penutup belakangnya. Ya, seperti biasa ya, saya membukanya dari bawah ya teman-teman. Jadi untuk para teknisi pemula, beginilah ya cara mengerjakan handphone Redmi 9 yang kerusakan pada cas ya, tidak mau ngecas. Ya. Oke, kalau untuk sidik jari aman ya. Sidik jarinya nempel di bawah kamera ya. Oke. Kalau untuk bagian atas kita tidak perlu buka ya teman-teman. Kita cukup membuka bagian bawah saja ya. Ya. Kita buka dulu bautnya semua dan dikumpul di belakang atau penutup belakang handphone ya, agar tidak kececer. Oke. Ya, sudah. Wow, ternyata soketnya sudah tidak terpasang ya. Ini kemungkinan ya, kemungkinan kalau dipasang dia short ya teman-teman. Jadi teman servis kita sengaja menutup dengan isolasi ya, agar tidak bersentuhan dengan konektor yang ada pada papan cas ya. Jadi dia soketnya tidak dia pasang ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya apa yang rusak ya, sampai dia tidak bisa ngecas ya atau short ya. Ya, pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah pengecekan bagian soket ya teman-teman. Bagian soket yang ada di fleksibel dan di papan cas ya. Dan setelah saya lihat fleksibel, soket di fleksibel aman ya, tidak bermasalah ya. Kemungkinan aja ya di bagian soket papan cas ya. Ya, kita lihat dulu. Ternyata benar ya teman-teman, di bagian soket papan cas sudah hangus ya, sudah terbakar karena korslet ya. Ya, kalau untuk di bagian kanan seperti yang saya tunjuk dipakai pingset itu ground ya teman-teman. Dan di bagian kanan itu bagian positif pengecasan ya, dan bagian kiri itu negatif pengecasan. Setelah saya lihat ada patahan pin ya, ada patahan pin yang di bagian kiri terselip di soket ya. Jadi kita keluarkan dulu agar tidak short di bagian soketnya ya. Kita keluarkan dulu bekas patahan pin. Ya. Karena dia bersentuhan ya teman-teman. Dia bersentuhan dengan kaki 1 dan kaki 2 ya. Jadi kita wajib mengeluarkan dulu. Ya, kita keluarkan dulu. Itu ya, kelihatan ya. Itu bekas patahan pin atau kaki pada soket papan cas ya. Ya, kita keluarkan dulu ya. Oke. Maaf ya teman-teman kalau gambarnya tidak terlalu jelas ya.
Ya, itu ya dia sudah terkeluar ya. Bekas patahan pin yang ada pada soket papan cas ya. Oke. Ya, kita lihat kembali. Kalau menurut saya teman-teman, ini shortnya dikarenakan pin atau kaki pada papan cas ya, konektor papan cas, dia bersentuhan ke positif cas ya teman-teman. Ya, kenapa dia hangus? Karena dia bersentuhan ya teman-teman, kaki ground ke positif pengecasan ya. Jadi itu tadi ada kaki ground ya di bagian soket yang hangus, itu kita buang aja ya teman-teman. Yang menyentuh ke positif ya. Jadi itulah teman-teman ya untuk teknisi pemula. Seandainya kalian mendapati kasus seperti saya ini, harap kita ngecek dulu ya teman-teman di bagian konektornya ya. Setelah kita pengecekan konektor aman, lanjut kita pengecekan pada konektor cas ya. Agar kita tidak memponis papan casnya rusak ya teman-teman. Jadi kita wajib memeriksa dari jalur fleksibel, soket, dan lanjut ke konektor papan cas ya. Jadi benar ya teman-teman, handphone ini tidak bisa ngecas atau no charging dikarenakan kaki dari ground konektor menyentuh atau menempel ke positif jalur cas ya yang ada di papan ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, kita harus teliti ya untuk mengerjakan handphone ya. Ya, alhamdulillah setelah saya buang di bagian yang ground ya di soket yang menyentuh positif pengecasan, alhamdulillah jalurnya sudah normal kembali ya. Sudah tidak short ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, kita harus memeriksa ya, ini kemungkinan sewaktu pemasangan soket dia ke ini ya teman-teman, kejepit ya. Jadi sebelum konektornya terpasang bagus langsung ditekan ya atau ditindis ya. Sampai-sampai dia kakinya peot dan menyentuh ke konektor atau menyentuh ke positif konektor papan cas ya. Makanya dia short ya teman-teman. Jadi alhamdulillah selesai juga ya teman-teman kasusnya ya. Kasusnya ditutup, alhamdulillah down ya. Untuk handphone Redmi 9 tidak bisa ngecas ya teman-teman. Ya, kita pasang kembali semua penutupnya dan kita periksa antenanya sudah terpasang bagus, semua terpasang bagus. Lanjut kita tutup dan baut ya. Ya, oke. Alhamdulillah ya teman-teman. Kita tidak perlu mengganti papan cas ya. Jadi itu tadi ya, kemungkinan teman servis kita tidak mengecek atau tidak ini ya teman-teman, tidak memeriksa di bagian soketnya dulu ya. Kemungkinan dia lelah ya teman-teman, banyak kerjaan jadi dia tidak fokus ya. Ya, alhamdulillah hanya kita buang aja ya teman-teman kaki ground yang nempel ke positif pengecasan ya. Alhamdulillah ya, pekerjaan kita tidak disulitkan ya teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman ya, kalau kita kerja ikhlas, alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya. Oke, setelah kita pasang semua dan kita uji lagi ya, atau kita tes lagi apakah masih ngecas ya teman-teman. Ya, naik di 2 ampere ya. Alhamdulillah ya. Jadi cukup di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.